Kalau ngomongin Black Hawk Down, di part 1 kemarin kita udah bahas soal Ranger. Sekarang Delta. Halo Warriors, selamat datang di Warriors Club. Yang kayak tadi saya bilang di awal, kita akan bahas soal salah satu komponen penting dalam Battle of Mogadishu. Yes. Di part pertama kita udah bahas soal Ranger, Mas Nuk. Sekarang adalah Delta. Delta Force. Delta Force. Yeah. Atau kepanjangannya adalah Special Operation Detachment Delta. Delta ya. Part pertama yang membahas soal Ranger. Sekarang kita ngomongin Delta, Mas Nuk. Yes. Bisa diceritain nggak sejarahnya dia dibentuk dan awalnya sedikit aja? Ya. Kira-kira. Ya, kemarin part 1 sudah kita mengenal Ranger. Ranger, betul. Ranger. Sekarang kita mengenal Delta Ya, sebagai dua komponen unit yang tidak terpisahkan dalam Operation Gothic Betul, tahun 93 di Mogadishu. Mogadishu ya. Jadi kalau kita bicara masalah Delta, saya selalu ingat Chuck Norris dulu. Filmnya Norris Delta ya? Force. Delta Force judulnya. 1, 2, 3 itu sangat mengenal. Jadi ikon, jadi semacam kalau membicarakan pasukan khusus Delta. Meskipun pasukan khusus Special Force tidak hanya Delta, tapi kita selalu teringat oleh film itu sehingga. Nah, untuk Delta sendiri sejarahnya memang sudah dibentuk tapi masih muda di kesatuan di US Army itu muda sebetulnya. 70-an kalau nggak salah. 77. Iya, 77 ya. 77 seorang perwira militer Amerika, Charles Beckwith, dia merasa bahwa Amerika saat itu sudah mulai karena kebijakan politiknya terkait dengan terorisme sudah mulai agak sedikit menghadapi problem itu, sehingga dengan problema seperti itu Charles Beckwith berpikir perlu ada unit khusus yang bisa melakukan counter terorisme. Apalagi Charles Beckwith ini belajar dari SAS. Dia sempat menjadi officer exchange di SAS waktu di Malayan Insurgents. Jadi dia mengenal betul bagaimana SAS itu bisa memberikan memenuhi kebutuhan operasi militer dalam bentuk counter terorisme, menangkap high value target, kemudian menyelamatkan hostage dan lain-lain. Dan Amerika waktu itu belum punya. Jadi itulah kenapa Delta dibikin. Waktu itu dibentuk dalam waktu 24 bulan. Sejak dia mengutarakan idenya itu. Jadi relatif singkat ya ini ya? Relatif singkat. Dan rentetannya nanti banyak sekali operasi yang dilakukan oleh Delta di Iran, Eagle Claw, terus kemudian di penangkapan Noriega, terus dan lain-lain. Kemudian Mogadishu. Jadi di Mogadishu ini dia tergabung dalam Task Force Ranger. Kemarin sudah disebut sama Pak Ketu Hendra JS bahwa Task Force Rangers ini memang terdiri dari beberapa komponen. Ranger itu sendiri dari Kompi Bravo, kemudian Delta ini sebetulnya tidak semua, karena di Delta itu ada 5 skuadron A, B, C, D, E. Ini dari C kayaknya? C. Ya, dari C skuadron turun di Mogadishu. Jadi sebetulnya tidak sepenuhnya dari semua Delta. Nah, mereka ini dikomanda dalam sebuah gugus tugas namanya Joint Special Operation Command, JSOC. Jadi mereka jadi semacam gugus tugas yang memang di Somalia sendiri memang ada beberapa keperluan selain untuk mendampingi misi perdamaian dari PBB ya. Tapi di sana juga dia ada target untuk mengambil beberapa high value target. Dan itu diceritakan di film Black Hawk Down sedemikiannya. Kira-kira seperti itu. Nah, di Battle of Mogadishu sendiri, peran dia selain itu, soalnya teman-teman Warriors juga lihat kalau di film Black Hawk Down, karena acuan kita di sana yang secara visual, Delta terlibat sangat dalam gitu, berdampingan dengan Ranger. Tugas mereka sebenarnya apa, Mas? Karena memang spesifikasi prajurit Delta ya, karena dia klasifikasinya khusus, special reconnaissance itu dia pasti mengumpulkan data. Maka kelihatan waktu ada salah satu episode di Black Hawk Down, Hood menggunakan sepeda, kemudian naik ke Black Hawk, itu dia dalam rangka mengumpulkan data. Kemudian ya tadi tugas-tugas seperti
menangkap high value target, kemudian counter terorisme. Jadi spesifikasi memang prajurit Delta memang punya arah ke arah sana. Sehingga dia dalam JSOC tadi, Task Force Ranger tadi, dia bisa melakukan tugas-tugas yang spesifik. Nah, itulah tugasnya Delta di situ. Nah, Warriors, lagi-lagi nih di film karena memang dokumentasinya kita lihat banyak di situ. Banyak personil gitu ya yang di situ digambarkan sangat heroik gitu. Mas Nuk, siapa aja yang bisa diceritakan dan peran mereka dalam masing-masing? Jadi kalau bicara masalah khususnya Delta dalam rangkaian Operation Gothic Serpent yang disarikan dalam film Black Hawk Down itu, kita juga melihat ada hal yang tidak bisa dipisahkan dari First SPOD Delta, yaitu 160 SOR, jadi Special Operation Aviation Regiment. Jadi kenapa kita berbicara masalah Black Hawk Down? Karena kita membicarakan masalah Black Hawk di situ. Black Hawk adalah salah satu dari jenis tunggangan helikopter yang memiliki peran yang sangat penting dalam setiap misi-misi Delta. Karena belajar dari kasus di Operation Eagle Claw, di sana Delta gagal gara-gara tidak cukup supporting terkait dengan aviation-nya. Jadi di situ Amerika belajar sehingga selalu menempelkan 160 SOR itu bersama operasinya Delta. Dan di sana ada beberapa pilot yang cukup terkenal dalam kisah-kisah kayak McDurran dan lain-lain. Terkait dengan McDurran, kita tahu bahwa peristiwa Black Hawk Down itu diambil dari tertembaknya Black Hawk, Super 61, Super 64, terutama yang kedua ini, Super 64. Jadi Super 64 itu adalah ketika RPG yang ditembakkan oleh para milisi Somali ini mengenai ekornya Super 64. Dan di situ ada kisah ketika sebetulnya ada 4 kru yang masih hidup di bawah di lokasi crash site itu. Dan personel Delta yang lain mengawasi dari Black Hawk yang lain. Tapi melihat ada kondisi yang ada di crash site itu agak mengkhawatirkan keselamatan dari 4 kru tadi, Randy Sugat dan Gary Gordon, dua orang personel Delta. Sebetulnya mereka berdua ini sniper. Jadi mereka memang tugasnya untuk memberikan supporting fire dari jauh sebetulnya. Cuman karena posisi dari prajurit Delta dan Ranger itu tidak ada di dekat situ, maka mereka menawarkan diri. Kalau tidak ditolong, mungkin mereka para kru pesawat ini mungkin helikopter Black Hawk ini mungkin akan tewas karena banyak sekali masyarakat milisia atau mungkin juga orang sipil mengepung mereka. Akhirnya setelah mendapatkan izin yang kedua, Gary Gordon dan Randy Sugat diperbolehkan untuk turun. Dan di situ sudah jelas 2 orang mencoba menyelamatkan 4 orang kru dengan dikerubungi oleh ratusan milisia, mereka akhirnya gugur dalam tugas. Dan kalau saya tidak salah baca, mereka mendapatkan medali. Jadi itu merupakan salah satu epic moment yang ada di rangkaian peristiwa Gothic Serpent, meskipun tidak menutup kemungkinan para Rangers yang juga gugur di sana dan juga beberapa Delta yang lain juga. Warriors, satu segmen yang paling menarik dari episode kita adalah ngomongin soal gears, gitu ya Mas Nok. Delta di Mogadishu menggunakan semua perlengkapan ini. Bisa dijelasin nggak? Ya, ini cukup banyak sekali ya. Banyak ya ini ya, kali ini ya? Ya, ini seperti yang kita tahu, spesifikasi pasukan khusus seperti Delta ini memiliki kebebasan untuk memilih gearnya sendiri. Jadi tidak seperti pasukan reguler yang dia punya pakem tertentu, standar, tapi Delta memiliki keleluasaan untuk memilih gear yang pembuat misi dia, per personel juga. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ini adalah salah satu contoh dari settingan dari gear Delta pada saat itu di Mogadishu. First line kita melihat ada 3DCU uniform, battle dress uniform. Dan berbeda dengan yang saya pakai, yang ini adalah standar. Kalau yang ini modelnya ada right cut-nya. Jadi dia menempelkan saku di lengan. Kemudian celananya juga 3DCU, kemudian memakai sepatu Altama yang desert, kemudian mereka menggunakan regal bed seperti biasanya standar. Kemudian second line-nya ini dia. Second line pakai
body armor ini TG Force body armor. Jadi ini adalah body armor yang dipakai oleh Delta pada saat itu di Mogadishu. Kemudian kita jelaskan dulu di sini. Di sini ada LBV 88. LBV 88 ini seringkali diganti atau sesuai kebutuhan dengan AWS chest rig seperti ini. Jadi ada beberapa Delta yang menggunakan AWS chest rig, ada yang menggunakan LBV 88. LBV 88 ini adalah pengembangan, Om Andri. Jadi di saat era tahun 77 US Army masih menggunakan sistem ELIS ya, Light Purpose Carrying Equipment. Kemudian di tahun 88 sudah dikembangkan load bearing vest. Jadi carrying equipment yang namanya load bearing vest, jadi lebih sifatnya seperti vest, dan ini adalah generasi pertama, makanya dia disebut sebagai LBV 88 karena mulanya di tahun sekitar 88. Dan itu cukup efisien juga untuk menggunakan ini mengambil max secara lebih cepatnya, seperti juga AWS chest rig. Kemudian berikutnya di LBV 88 mereka masih menggunakan juga apa namanya itu belt yang bisa baru, yang warnanya hitam, rigger, bisa juga menggunakan belt yang dari ELIS yang dari ELIS-nya, itu pilihan juga, mereka bisa memilih itu. Kemudian dalam konsep load bearing vest ini seperti biasa mereka ada canteen seperti ini. Yang modelnya ada di sini dia masih menggunakan ELIS, dan itu juga sering juga kita temui di foto-foto otentik juga. Delta masih menggunakan ELIS dipadukan dengan TG Force body armor itu. Ada yang juga menggunakan LBV. Kemudian canteen standar, kemudian mag pouch biasanya mereka taruh di sini. Dari ELIS juga masih mereka tempel. Biasanya kalau ELIS ada 2 di sini, mereka biasa menggunakan itu, mungkin 1 di sini karena mereka sudah menggunakan load LBV yang bisa menampung magazine. Jadi itu adalah second. Kemudian ini kita berbicara masalah ini ya, Piranti apa namanya headgear-nya. Jadi ini adalah helm protect bump baik itu half cut maupun full cut. Di sini half cut. Jadi kelihatan, jadi telinganya kelihatan. Yang full cut kita tidak bersedia, tidak bawa. Di sini ada beberapa yang menempel ini. Ini headsetnya adalah Setcom 5. Ini biasa dipakai di era tahun-tahun 90-an. Kemudian kalau bisa nanti kita bisa setting baterai pack-nya di belakang. Ini untuk memberikan resource energi kepada Anvis Night Vision yang ada di depan sini. Kemudian di sini mereka juga menempelkan strobe SDU 5. Kita pernah kemarin di film dilempar ke atas. Itu adalah SDU 5. Biasanya ditutup seperti ini, hitam, sehingga yang memakai Night Vision saja yang bisa melihat, tapi milisanya tidak melihat untuk memandu sebuah konsep penyerangan gitu. Nah, ini adalah untuk yang headgear. Ini Anvisnya tadi sudah ya. Kemudian ini adalah PTT push to talk untuk nyambung dengan radio mereka. Ini radio yang mereka biasa gunakan Motorola seri 300 atau seri setelahnya. 300 MX 300 atau 340. Di sini juga ada 2 varian. Yang ini 340, yang ini 300. Ini tadi saya jelaskan SDU-nya. Ini SDU yang bisa ini. Kemudian sebelum kita ke intinya ya, ini adalah radio pods. Ini untuk radio pods untuk meletakkan, biasanya radio podnya ditaruh di sini, nyambung dengan PTT. Ini adalah set arm mereka M1911 Legend sejak WW2 sampai sekarang. Sampai sekarang banget ya. Bukan sampai 93, sampai sekarang pun masih dipakai. Kemudian ini adalah center Surveyor 600, biasa dipakai di unit di sini, tapi karena tadi lupa membawa bracketnya kita tidak pasang. Kemudian intinya di sini, Colt 723. Jadi ini adalah unit Colt. Jadi ini digunakan oleh Delta ketika itu. Jadi Ranger kemarin kita melihat memakai M90, 16 dan lain-lain. Delta menggunakan Colt 723. Dan mohon maaf, ini adalah aim point yang sepertinya tidak sesuai dengan eranya. Tidak sesuai dengan eranya. Karena di film Black Hawk Down sendiri menggunakan ini, tapi kami riset di beberapa literatur dan foto, sepertinya mereka malah menggunakan aim point tipe yang lebih lama, aim point 2000 atau 3000. Jadi itu beberapa hal yang terkait dengan gear. Untuk yang lain
kita bisa mempelajari konsep ELIS, konsep LBV. Jadi di tahun 90-an itu masih biasa dipakai oleh operator Delta pada saat itu. Nah Warriors, di setiap akhir segmen kita selalu berusaha memberikan teladan gitu ya dari semua peristiwa sejarah dan konflik-konflik yang terjadi gitu Mas Nuk. Kira-kira untuk Delta nih, apa yang bisa kita ambil gitu dari ininya mereka? Tidak lepas dari yang tadi disampaikan Om Andri. Gary Gordon dan Randy Sugard mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan rekannya. Mike Duren yang tertembak di bawah. Itu menurut saya pribadi itu juga sebuah prinsip yang luar biasa juga. Leaving no man behind. Tidak meninggalkan rekan sendirian di tempat pertahanan musuh. Jadi itu sendiri juga tidak hanya diaplikasikan oleh mereka berdua, tapi juga seluruh anggota dari Task Force Ranger, baik itu dari Rangers, dari Delta, kemudian dari komponen yang lain, terutama yang paling penting dari pucuk pimpinannya. JSOC, Joint Special Operation Command, waktu itu dipimpin oleh Jenderal William F. Garrison. Ketika kejadian pertama baku tembak itu, ketika mengambil high value target, kemudian ada beberapa insiden, sebetulnya tidak diperintahkan untuk memberikan langkah lanjutan sebetulnya. Tapi karena bagaimanapun juga prinsip leaving no man behind itu ada di setiap diri prajurit Delta ya, dan sehingga pucuk pimpinan jadi dari Task Force Ranger ini memerintahkan ada evakuasi dari para korban, kemudian tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Jadi itu adalah menurut saya ada prinsip-prinsip yang luar biasa dari peristiwa Gothic 7 khususnya Task Force Ranger. Cukup, Mas Nuk? Cukup. Warriors, kita akhiri episode ini. Battle of Mogadishu, Ranger dan Delta. Kalau pengen lebih lengkap, ada di deskripsi di bawah untuk yang part 1. Bisa diklik. Kita berdua pamit, Mas Nuk ya? Ya. Stay sharp. Stay low. Over and out. Over and out. Delta ya. Bisa ceritain nih Mas Nuk? Siap. Dari kisah heroiknya Gary Gordon dan Randy Sugard. Sebetulnya itu bermula dari Gary Gordon gerak sendiri. Langsung gini,